Baik Bunda, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mau cerita boleh cerita aja apa? Iya. Heeh. Oh, kakaknya dulu waktu melahirkan kata bidannya kontraksinya hilang. Bunda jadi takut ya nanti bisa terjadi sama Bunda. Oke, jadi Bunda tenang dulu ya. Kontraksi yang hilang saat proses persalinan itu tidak semata-mata bisa terjadi kepada siapapun ya. Itu pasti ada faktor penyebabnya. Makanya supaya Bunda tidak mengalami kejadian yang sama kayak kakaknya Bunda, Bunda juga harus tahu faktor penyebabnya apa saja. Kok bisa kontraksinya hilang? Tahu nggak biasanya disebabkan oleh apa kontraksi bisa hilang saat proses persalinan? Iya. Iya, jadi namanya proses persalinan kan Bunda, itu harus ada yang namanya kontraksi persalinan datang, kontraksi asli persalinan datang, atau istilah kerennya itu gelombang cinta. Jadi gelombang cinta itu normalnya datangnya harus semakin sering. Tapi kalau dia tiba-tiba kok semakin jaraknya jauh, kontraksinya datangnya, apalagi sudah menghilang, sudah tidak kencang lagi, padahal sudah ada proses pembukaan nih. Nah, itu yang bahaya. Kalau istilah medisnya itu sering disebut dengan inersia uteri, ya. Jadi Bunda, kalau Bunda tidak ingin mengalami yang namanya kontraksi hilang saat proses persalinan, karena bahayanya Bunda harus perlu tahu, kontraksi yang hilang saat proses persalinan itu juga menyebabkan proses pembukaannya tidak akan nambah. Ya, kalau pembukaan nggak nambah, stagnan di situ, itu bisa disebut dengan partes tak maju atau persalinan yang nggak nambah-nambah, nggak maju-maju. Dari pembukaan 6 misalkan kita pantau secara 4 jam kemudian tetap pembukaan 6, itu yang berbahaya ya. Jadi selama proses persalinan itu selalu diawasi, selalu dipantau supaya apa? Supaya kita tahu pembukaannya bisa selalu bertambah, kita tahu kontraksinya juga bisa semakin meningkat, semakin sering. Tapi kalau ditemukan kondisi dari pasiennya tiba-tiba kontraksinya menghilang, pembukaannya yang tidak nambah-nambah, mau nggak mau kita harus merujuknya ke tempat yang lebih berwenang menanganinya. Kalau kondisi-kondisi patologis, kalau kondisi abnormal seperti ini harus segera dirujuk. Iya, ke rumah sakit terdekat supaya segera ditangani, supaya kontraksinya kembali lebih teratur lagi, lebih adekuat lagi. Jadi biasanya Bunda, penyebab dari kontraksi yang hilang ini, yang paling utama, paling sering itu karena ibunya kecapean, kelelahan. Mungkin ibunya dari semalam tidak bobok, jadi ngantuk, capek. Ya, yang kedua selain kecapean, kelelahan, ibunya juga bisa kehabisan tenaga karena apa? Karena saat proses pembukaan ya Bunda ya, ibunya itu biasanya yang dramatis, teriak-teriak histeris ya. Jadi tenaganya terprosir di awal proses pembukaan sehingga saat sudah mungkin sudah mendekati pembukaan tiba-tiba kontraksinya bisa hilang karena kecapean. Bisa saja pembukaan 8 atau 9 itu tidak akan nambah-nambah lagi, atau bisa juga sudah pembukaan lengkap itu juga tidak bisa bayi lahir dengan waktunya, karena kalau sudah buka lengkap itu ditentukan waktunya karena tenaganya habis tadi sehingga kontraksi juga bisa melemah, tidak ada kuat, dan kemajuan persalinan juga tidak bisa maju. Makanya Bunda tidak boleh nanti saat proses persalinan teriak-teriak saat proses pembukaan itu terjadi supaya menghemat tenaga. Karena kalau kita teriak walaupun dalam bentuk suara itu akan membuang energi yang semakin banyak Bunda. Iya, nanti Bunda saat proses persalinan cukup dengan fokus nafas Bunda, rileks saja supaya apa? Supaya tidak teriak-teriak itu tadi, supaya selalu tenang, selalu rileks sehingga tenaga Bunda selalu tersimpan untuk nanti saat sudah pembukaan lengkap supaya tidak kehabisan tenaga. Ada lagi faktor penyebabnya itu biasanya karena kurang nutrisi ya. Jadi saat proses persalinan ibu yang melahirkan itu wajib terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi tetap harus makan dan minum selama proses persalinan.
Datang ke tempat bersalin dari awal proses, itu ibunya dari rumah tidak makan, di tempat bersalin juga tidak mau makan, alhasil ibunya kekurangan nutrisi, kekurangan energi, tidak ada kekuatan atau tenaga yang kuat untuk proses persalinannya, ya, karena tenaga bisa dihasilkan energinya itu dari makanan yang masuk ke dalam tubuh ibu melahirkannya. Jika ibunya tidak mau makan, dari rumah juga tidak makan, akhirnya ibunya lemes, tidak ada tenaga. Jadi nanti saat proses persalinan Bunda boleh bawa makanan, bawa minuman di rumah. Jadi saat kontraksinya udah mereda boleh tuh dimakan, diminum supaya bisa mengisi tenaga, mengisi bensin istilahnya supaya tetap fit, tetap kuat nanti sampai proses persalinan terjadi. Dan yang terakhir Bunda harus faktor pikirannya harus benar-benar semangat, siap saat menghadapi proses persalinan. Karena kekuatan dari pikiran itu nomor satu Bunda. Jika Bunda sudah tidak semangat, sudah mengucapkan hal-hal yang negatif seperti aduh aku tidak kuat, aku lemes, aduh sakit, itu nanti akan terjadi beneran. Ya, jadi kalau Bunda pikirannya udah macem-macem, udah deh, nanti juga bisa mengganggu kontraksinya. Kontraksinya yang tadinya sudah kuat itu bisa semakin melemah, tidak aktif lagi, kontraksinya hilang itu tadi. Jadi Bunda harus pikirannya harus tetap baik, selalu berpikiran positif, selalu tenang dan rileks supaya tidak mempengaruhi dari kontraksi yang Bunda rasakan. Dan supaya kontraksinya selalu intens saat Bunda melahirkan nanti, Bunda juga harus aktif bergerak ya. Semua gerakan yang sudah dipelajari termasuk gerakan Mariam, Rebozo dengan jimbol, SLR, kemudian jalan-jalan, naik turun tangga, semuanya bisa Bunda praktekkan saat proses persalinan nanti supaya kontraksinya yang mungkin sekarang jaraknya 10 menit, nanti dengan Bunda melakukan semua itu kontraksinya jadi lebih sering lagi, lebih intens lagi, jadi 5 menit, 3 menit dan 2 menit. Akhirnya terjadilah proses persalinan di pembukaan lengkap. Tapi kalau Bunda jarang bergerak saat proses persalinan, hanya berdiam diri, hanya tiduran, itu nanti akan membutuhkan proses persalinan yang lama. Ya, jadi pembukaannya bukanya itu lama sehingga kalau proses pembukaan lama itu bisa menyebabkan Bunda kelelahan juga dan kontraksinya bisa saja berhenti dan hilang. Oke Bunda, jadi nanti semoga saat proses persalinan nanti Bunda jalani tidak seperti yang dijalani atau dialami oleh kakak Bunda ya. Insya Allah optimis, lancar ya. Ingat semua yang tadi saya sarankan dijalani ya supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semangat aja, pikiran positif itu penting. Iya Bunda, sampai di sini paham ya Bunda ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, baik Bunda, hati-hati ya.